Murid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Wa man asbaha ay dakhala fis sabah. Barang siapa yang masuk waktu pagi li umurid dunya hazinan, wal makna man hazina ala umurid dunya, barang siapa yang sedih atas urusan-urusan dunia, faqad ghadiba 'ala Allah, hakikatnya dia telah marah kepada Allah. Kenapa? Li'annahu lam yarda bi qada'illah. Karena orang yang sedih urusan dunia itu tidak ridha dengan keputusannya Allah, dengan qada'nya Gusti Allah. Walam yasbir ala balaihi, dan dia tidak sabar atas bala, atas timpaan yang Allah berikan kepadanya, atas ujian yang Allah berikan kepadanya, bala. Walam yu'min bi qadarihi, dan tidak beriman, tidak yakin, tidak percaya bi qadarihi, dengan takdirnya Gusti Allah. Lianna kullama waqa fid dunya, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia, fahuwa bi qada'illah, itu semua dengan qada, ya, qada, ketentuan Allah, wa qadarihi, dan takdirnya Gusti Allah. Jadi orang bangun tidur sudah sedih dengan urusan dunia. Ini katanya Nasihatul Ibad ini, orang yang melakukan itu ada sedih dengan urusan dunia. Bangun tidur sedih urusan dunia, waktu pagi sedih urusan dunia. Maka hakikatnya orang yang melakukan itu, orang yang sedih gara-gara dunia ini, dia telah sakhitan Allah, murka kepada Allah, marah kepada Allah. Marah itu artinya apa? Dia tidak ridha dengan qadanya Allah, ketentuan Gusti Allah, dan tidak sabar atas musibah yang Allah timpakan, dan tidak percaya kepada takdir. Karena segala yang terjadi ini semuanya adalah qada dan takdirnya Gusti Allah. Betul. Nah, jadi kullu ma waqa fid dunya, setiap yang terjadi di dunia ini semuanya tidak terlepas dari qada dan qadarnya Gusti Allah. Yang harus kita lakukan adalah melakukan yang terbaik. Ya, dalam hidup ini kita lakukan terbaik. Semangat harus kita pompa terus, ya. Tetapi kalaupun yang terjadi dengan asbab sudah kita lakukan, sebab-sebab menuju kesuksesan di dunia, sebab-sebab menjadi orang kaya sudah kita lakukan, sebab-sebabnya, ternyata pada kenyataannya, katakanlah kalau kita bilang hasil, ternyata kadang tidak berbanding lurus dengan apa yang telah kita usahakan, itulah qada dan takdirnya Gusti Allah. Kita harus menerima itu. Nah, orang itu kena musibah ya harus sabar, kan gitu. Harus sabar. Kalau kita dikasih karunia, berbagi dengan karunia itu. Orang itu hidup tinggal begitu saja sebenarnya. Kalau kita kena musibah, kita sabar. Kalau kita dikasih karunia, kita berbagi. Bahasa agamanya bersyukur, kan gitu kan. Makanya kata Nabi SAW, dia ajaban li amril mu'min. Wah, sungguh dahsyat orang beriman ini, katanya. Kenapa? Karena kalau dia ditimpa satu masalah, ya, ditimpa satu kesusahan, ditimpa apapun hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya, dia bersabar. Nah, ketika dia ditimpai karunia, kenikmatan, dan dia bersyukur. Maka sayapnya orang beriman itu adalah, satu adalah namanya sabar, satu adalah namanya syukur. Jadi sama saja. Dua-duanya baik. Dan dua-duanya ahlul jannah. Dua-duanya adalah penghuni surga. Satu, karena dengan sabarnya dia masuk surga. Satu, dengan syukurnya dia masuk surga. Jadi sabar dan syukur itu adalah dua sayap yang dimiliki orang beriman. Kita mau pakai sayap yang mana? Pakai sayap sabar atau pakai sayap syukur? Satu, kalau kita kena musibah, berarti kita sayapnya adalah sabar. Kalau kita mendapatkan karunia, kelezatan, hidup, dan sebagainya, maka syukur. Syukur itu bukan hanya berucap alhamdulillah. Syukur dalam arti yang
sebenarnya adalah menggunakan segala apa yang telah Allah karuniakan kepada kita untuk apa? Untuk apa manusia itu diciptakan? Kembalikan kepada Gusti Allah. Jadi yang dimaksud syukur asyakir ya adalah orang yang bersyukur adalah orang yang menggunakan segala yang Allah karuniakan kepadanya untuk hal-hal untuk apa dia diciptakan. Nah, sarful abdi ala ma an'amahullah ila ma khuliqa li ajlih. Nah, itu namanya syukur. Jadi sayapnya dua, sabar dan syukur. Maka ketika ini mungkin bisa mudah diucapkan dengan kata-kata. Ini mungkin gampang dilafatkan dalam bentuk kalimat-kalimat ya. Tetapi ketika pada kenyataannya kadang memang berat. Ya karena memang berat. Berat memang. Berat. Ya kalau nggak berat kan hadiahnya bukan surga. Hadiahnya ya paling rice cooker kan gitu. Namanya juga kan. Maka di dalam Quran itu innallaha ma'as sabirin. Ma'a itu kalimat itu bersama itu begini. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berat memang. Ya toh? Berat. Ya. Setelah itu wa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinih. Barang siapa tawadhu merendahkan diri liganiyin terhadap orang kaya, liginahu karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dini, maka telah hilang darinya sepertiga agamanya. Ai li anna syari'ata ayyakuna ta'dhimun nas, karena syariat itu memerintahkan kepada kita ta'dhimun nas, menghargai orang, memuliakan orang, li ajli solahihi, karena kesolehannya, karena kebaikannya, bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya, wali ajli ilmihi, dan juga karena ilmunya, dunat ta'zim li ajli malihi, bukan karena hartanya. Fa inna man akramal mala, karena barang siapa yang memuliakan harta, ahanal ilma wassalah, hakikatnya dia telah menghinakan ilmu dan menghinakan kesolehan. Jadi ini yang terjadi di masyarakat kita ini kan begini. Orang semakin kaya semakin dihormati, semakin terhormat. Padahal kalau syariat memerintahkannya adalah penghormatan kepada manusia itu dua, karena dia berilmu dan karena dia orang soleh, tidak yang lain, bukan karena harta. Maka dalam bayannya hadis ini ya, hadisnya kan bunyinya man tawadha'a li ghaniyyin li ghina, barang siapa yang tawadhu merendahkan diri terhadap orang kaya karena kekayaannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, faqad dhahaba, maka telah pergi darinya thulutsa, sepertiga dinihi, agamanya. Sepertiga agama hilang. Kenapa? Karena ta'zim, pemuliaan hanya dalam dua hal dalam perintahnya syariat. Apa itu? Satu karena ilmu, yang kedua karena kesolehan. Jadi orang yang akramal mal, barang siapa yang memuliakan harta, berarti dia hakikatnya telah menghinakan ilmu dan menghinakan kesolehan. Nah itu. Nah, qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhah, mengatakan Sayyidi, tuan saya, tuan kami Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sarrahu, la budda li kulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathi asya'in. Setiap orang beriman dalam segala keadaannya harus ada tiga hal, ya. Amrun yamtathiluh, perintah yang harus dilakukan, wa nahyun yajtanibuh, dan larangan yang harus dihindari, wa qadarun yarda bihi, dan takdir yang dia ridha dengannya. Jadi katanya
Abdul Qadir Jailani, kita ini orang-orang beriman ini selalu dengan 3 hal ini. Kalau kita mau keadaan kita soleh, ya keadaan kita baik, maka lakukan 3 hal. Dan 3 hal ini selalu bersama kita. Apa? Kalau ada perintah, kerjakan perintah. Larangan, hindari larangan. Ketentuan, ridho dengan ketentuan. Jadi perintah, larangan, dan ketentuan. Ini dalam hidup kita orang-orang beriman. Ini selalu bersama kita. Jadi ketika perintah, ada perintah apa? Perintah sholat. Sebentar lagi perintah puasa, kerjakan. Dan 2 adalah nahyun, larangan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan menghibah, jangan hindari. Jangan dilakukan. Dan qadarun yardabi. Dan takdir kita ridha. Orang beriman harus ridha dengan takdir dan ketentuannya Gusti Allah. Tapi Allah itu sungguh maha adil. Kalau kita banyak melihat dan mendengar kalimat-kalimat dari seorang motivator misalkan kan, bahwasanya yang namanya pekerja keras itu akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang dia lakukan. Jadi tadi saya membaca pagi-pagi itu kalimat yang karena ada fotonya seorang yang triliuner yang mengatakan Tuhan itu maha adil. Ya, tidak mungkin Tuhan itu memberikan karunia kepada pemalas sementara menghinakan orang-orang yang bekerja keras. Nah, ini kan motivator. Tapi kan Allah itu yaf'alu ma yasha, mengerjakan apa yang Dia mau. Ya tak? Apa cara ini Gusti Allah? Itu hak kreatifnya Gusti Allah, kan begitu. Apa cari Allah? Makanya di samping bekerja keras itu kita mendekat kepada yang punya, kan gitu. Supaya takdir yang diberikan kepada kita adalah takdir yang juga menurut kita adalah sesuatu yang kita inginkan. Maka ketika keinginan kita itu bersama dengan keinginan Allah, kita mau begini, Allah pun mau dengan hal itu, maka orang-orang itulah yang mendapatkan taufik. Taufik itu berasal dari kata waffaqa yuwaffiqu taufik. Artinya keinginannya dan keinginan Allah sama. Saya ingin anak saya jadi tentara. Ternyata takdirnya Allah juga jatuh kepada anak kita jadi tentara. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan taufik. Nah, maka hal yang harus kita katakanlah begini. Kita ini ya ada rumah besar, ya, rumah besar. Kita ingin masuk ke rumah itu. Ternyata dijaga anjing. Ya toh? Ketika kita mau masuk, ya nggak bisa masuk, di situ ada anjing. Kalau kita masuk pasti digigit. Maka siapa yang harus kita dekati, yang harus kita panggil? Ya kita manggil yang punya anjing. Biasanya yang punya anjing itu Cina. Kok anjingnya sampean ini mau gigit saya. Nah, dia tinggal, jeng, masuk. Masuk. Nah, maka amanlah kita. Artinya tetapnya kita tidak meninggalkan hal ini. Asbab kita lakukan, ya usaha-usaha tetap kita lakukan, tetapi jangan lupa untuk selalu mendekat kepada yang punya. Nah, sehingga orang-orang yang mendekat kepada Gusti Allah itu akan merasa nyaman hidupnya. Kenapa? Ya apapun kalau sudah bersama Allah itu akan menenteramkan. Innallaha ma'ana la tahzan. Hazin itu kita perasaan sedih itu muncul. Kenapa? Karena di hatinya tidak tertanam innallaha ma'ana. Jangan kita. Abu Bakar saja ketika terjadi perjalanan hijrah ke Madinah itu di Gua Sur itu ada kegalauan hatinya. Ketika dikejar oleh orang Quraisy itu. Kenapa? Karena memang hampir tertangkap. Apa katanya Quran menceritakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Orang itu menjadi sedih. Jadi kalau dari kalimat ini kesedihan itu muncul. Kenapa? Karena tidak tertanam di hatinya bahwasanya dia bersama Gusti Allah. Orang yang bersama Gusti Allah tidak akan pernah sedih. Tidak akan merasa sendiri. Tidak akan merasa dan lain sebagainya. Hal-hal yang buruk tidak akan dia rasakan. Kenapa? Karena akidah itu tertanam. Apa akidahnya? Itu tadi. Innallaha ma'ana. Bahwasanya Allah selalu menyertai. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ta'amul
hal yang membuat kita berpikir, ya kan? Nah, ya, mungkin ini nanti kita lanjutkan kembali. Kayaknya Pak Kholik sudah ngantuk. Nakhtatim bil hamdalah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelap dikit aja.